Anda kiranya apakah juga narasi yang tepat yang juga beredar saat ini, di mana banyak yang mengatakan bahwa lompatan ekonomi Indonesia ini terlalu cepat, Bu Ani, dari pertanian langsung masuk ke industrialisasi. Jadi masyarakat kita juga lebih cenderung menjual atau bertransaksi, berdagang barang-barang impor ketimbang hal-hal lain yang tentunya secara garis besarnya ini belum dipersiapkan infrastrukturnya oleh pemerintah. Silakan dengan narasi yang juga point of view dari Anda, Bu Ani. Baik, Mas Bram. Jadi kalau kita lihat pengalaman Korea Selatan di Singapura ya Mas ya, mereka itu sebelum pindah dari negara berkembang menjadi negara maju, dia mengalami siklus dari pertanian, manufaktur, kemudian jasa. Jadi Korea Selatan tadi sudah saya sampaikan sekitar 1996 itu manufakturnya itu sekitar 24,7% jadi GDP-nya. Singapura itu tahun 1991 itu 26,6% dari sektor manufakturnya terhadap GDP-nya. Sementara Indonesia 2002 itu kita pernah 32% dari GDP dari sektor manufaktur, tetapi kemudian di 2022 kita turun menjadi hanya 18,3%. Langsung loncat ke jasa. Nah, jasanya ini lebih banyak kaitannya dengan jasa keuangan, teknologi dan lain sebagainya yang tentunya dia butuh skills, butuh pendidikan yang tinggi begitu. Sehingga ini membuat tadi ya kelas menengahnya itu kemudian tidak punya cukup lapangan kerja baru, bahkan lapangan kerja yang ada karena tadi isu mengenai kompetisi, teknologi dan lain sebagainya, contohnya industri tekstil, produk tekstil, alas kaki dan sepatu, itu kemudian kita juga kalah bersaing dan ekspor kita ke Amerika kan juga terganggu. Itu menjadi problem. Nah, pertanyaannya terus bagaimana ini sementara ke depan teknologi, digitalisasi, artificial intelligence itu kan akan masuk di dalam sektor industri. Kan kita juga nggak boleh pasrah. Saya bayangkan Mas, ada satu mungkin sektor yang bisa kita pertimbangkan. Ini mungkin perlu nanti dikaji lebih lanjut oleh pemerintah, pariwisata. Kenapa pariwisata ini menjadi penting? Karena kita punya banyak catatan atau kita punya banyak pelajaran, misalnya Korea Selatan, Thailand, kemudian Korea Selatan, Thailand, Jepang misalnya, itu bisa membangun pariwisatanya yang kemudian dia linkkan dengan sektor pertanian. Kenapa saya menganggap sektor pertanian ini menjadi juga penting dalam konteks kartu pengaman? Karena sektor pertanian ini sampai hari ini juga termasuk sektor yang menangkap lapangan kerja cukup besar. Walaupun anak-anak muda mulai meninggalkan sektor pertanian karena tidak menarik, bukan. Apakah karena ini kaitannya dengan harus bekerja kotor? Bukan. Karena memang harga barang di sektor pertanian, kalau kita bicara sayur, buah, dan lain sebagainya, memang tidak menarik dan fluktuasinya tinggi. Jadi saya lihat contoh ya, Thailand misalnya, atau Korea Selatan, Jepang. Satu aja produk pertanian Mas, ginseng. Itu industrinya itu kan sebetulnya tanaman itu, herbal. Tapi kemudian industrinya dibangun. Dari sisi pariwisatanya dibangun, kemudian pariwisatanya itu turun ke industrinya apa? Bisa pangan, obat, kosmetik. Kemudian itu turun lagi ke sektor pertaniannya, sehingga petaninya mendapat harga yang stabil pada level yang tinggi. Kalau dalam istilah ekonomi kita kenal namanya derived demand. Jadi demand-nya tidak hanya barang pokoknya, tetapi dibangun demand-demand turunannya dari banyak sektor, yang sektornya itu kemudian dibangun di domestik negara yang bersangkutan. Itu contoh satu. Kita tahu Thailand. Thailand itu luar biasa kan kalau kita ke sana, buah-buahan dan lain sebagainya. Dia bangun tuh industri untuk manisan dan lain sebagainya, dia turunkan dan itu dia link dengan pariwisata. Kenapa pariwisata menjadi penting? Karena dia punya integrasi horizontalnya ke bawahnya gitu ya Mas ya. Dengan petani itu menjadi bisa kita bangun. Dan pariwisata mungkin tidak perlu skill yang sophisticated kalau kita bicara financial sector misalnya, kita bicara sektor teknologi dan lain sebagainya. Jadi Mas Bram, ini salah satu yang mungkin perlu kita perhatikan hari-hari ini. Dan kalau ini kita bisa bangun, sebetulnya saya berharap sektor pertanian nanti bisa dikembangkan industrinya, industri sektor pertanian bekerjanya, sehingga ini bisa menjadi batu loncatan dari pekerja-pekerja yang unskilled menjadi semi, kemudian menjadi yang skillful, begitu sehingga bridging-nya tidak yang tadi patah kita coba sambungkan, tetapi memang ini
Dan saya yakin sektor pariwisata di Indonesia juga tidak kalah kalau kita bicara dengan negara-negara lain. Jadi kalau Mas jalan-jalan ke Thailand, jalan-jalan ke Korea Selatan, ke Jepang, itu kan di dalam bayangan kita kan, oh industri pariwisata dan kemudian ginseng dan lain sebagainya. Nah, sektornya. Kemudian kita juga bisa bicara Vietnam nanti soal beras, bagaimana industrinya dibangun, direct demand-nya dibangun. Sementara itu Mas Bram. Oke, baik. Bu Ani mungkin bisa dijawab singkat saja dari pertanyaan saya kali ini, di mana kalau kita mengamati berbagai proyek dan juga program pemerintah di bidang pariwisata juga nampaknya pemerintah fokus begitu ya Bu Ani di pariwisata ini. Tapi menurut pandangan Anda, apa sih yang kurang Bu dari pemerintah ini? Mas, industri pariwisata itu butuh sesuatu yang kita sebut disiplin. Disiplin, kemudian kualitas human capitalnya juga relatif harus disiplin dalam konteks ini. Industri pariwisata itu industri yang juga dibangunkan atas dasar apa namanya, bukan hanya soal keindahan alam, kemudian bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita kemudian mengemas, branding, packaging, kemudian bagaimana kita menawarkan produk yang relate dengan industri pariwisatanya. Misalnya kita ke daerah timur, di NTT, itu kan kita tahu bahwa di sana ada tenun yang bagus. Tetapi kemudian tenun ini di brandingnya seperti apa? Coba kita lihat pelajaran dari negara lain. Kita misalnya pergi ke Thailand, itu diwajibkan loh Mas. Entah gimana, kita harus masuk ke sektor industri yang berkaitan misalnya dengan batu mulia. Kita harus masuk industri yang berkaitannya dengan pembiakan madu misalnya. Kan sebetulnya ngapain juga kita ke sana, misalnya begitu ya dalam konteks itu. Tetapi kemudian kita ada yang beli, ada yang tidak beli. Tetapi kemudian ketika Anda tidak beli kan ada efek samping yang lain. Misalnya tadi dari sisi transportasi. Tadi di Korea saya katakan dibangun. Anda dibawa ke sektor-sektor yang membuat misalnya mengolah ginseng menjadi obat, menjadi kosmetik dan lain sebagainya. Tapi kemudian dari industrinya itu ke sektor pertaniannya ada policy oleh pemerintah. Kita kenal dulu di Jepang ada yang namanya One Village, One Products. Kalau di Thailand kita kenal One Tambun, One Products. Kita punya One Village, One Product, tetapi kan kemudian hilang. Apakah ini kita bisa lakukan lagi? Karena sektor pariwisata, Mas, saya berharap itu bisa menjadi bridging dalam situasi kita hari ini, dan sektor pariwisata ini menjadi sesuatu yang sedang dikejar oleh negara-negara maju, Jepang, Korea, Thailand, kita bicara Asia lah, Vietnam, dan kita tahu Jepang sendiri kemudian mulai kerepotan juga ketika pariwisatanya berkembang, jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, dia mulai kesulitan tenaga kerja. Nah ini artinya sebetulnya kita berlimpah tenaga kerja, kita berlimpah sumber daya alam, kita berlimpah pariwisata, kemudian bagaimana ini kita kaitkan begitu dari sisi hulu ke hilirnya, tapi kemudian itu memang butuh apa ya, disiplin dari kita semua untuk bisa membangun itu dengan baik.